Halo sahabat LTC, jumpa lagi dengan saya Vanto di channel LTC Glodok. Kali ini saya kedatangan salah satu brand power tool, yaitu Dolis. Mungkin sahabat LTC belum mengenal lebih jauh mengenai brand Dolis, power tool Dolis. Di sebelah saya sudah ada Mas Suratno. Ya, Mas. halo, apa kabar Mas? Mungkin dia lebih tahu mengenai brand Dolis. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Dolis sendiri, ya kalau dibilang produk power tool, ya dibilang bisa pemain baru ya, pemain baru di Indonesia. Ya, salah. Sejarahnya saya jelasin sedikit. Dolis sendiri berdiri sekitar tahun 2000 di China, di Suzhou, pabriknya ada di Suzhou ya. Dolis lebih konsen untuk pengembangan produk, terutama di bagian R&D untuk menghasilkan produk-produk power tool yang performa, heavy duty. Karena kalau kita lihat, kalau ditanya Dolis dari mana sih mereknya gitu, kalau kita jawab oh dari Cina, image-nya udah jelek. udah wah jadi. Tapi Dolis ini bener-bener serius, fokus dia bermain di power tool, dia kembangin produknya untuk dapat performa, kualitas yang bagus untuk heavy duty ya. Dan Dolis sendiri 80% power tool yang dibuat di Dolis, 80% itu dibuat sendiri di pabriknya gitu. Oh. 80% komponennya, segala macam, mesinnya, bodinya, armatur, 80% dibuat sendiri. Oh ya, Mas Ratno, Ya. kalau di Indonesia itu distributor resmi Dolis itu dipegang siapa ya? Oke, Dolis Power Tool di Indonesia masuk melalui PT NLG atau panjangannya Niaga Mas Lestari Gemilang. Alamatnya Jalan Mangga Besar 1 nomor 50, deket ya dengan LTC Glodok. Keluar belok udah nyampe gitu. Nah itu kurang lebih kita pegang di Indonesia sekitar 3 mau tahun keempat ya, 3-4 tahun sudah pegang di Indonesia. Awal masuknya kita ke pasar Indonesia, responnya positif ada di pasar di Indonesia ya. Karena kita lihat sendiri power tool di Indonesia ini, aduh, brandnya banyak sekali gitu. Kompetitornya banyak sekali gitu, khusus untuk power tool. Nggak seperti mungkin kalau kita bermain kompresor atau yang lainnya, itu masih ada bisa napas gitu. Kalau power bener-bener dipepet rapat gitu. Makanya kita masuk ke Indonesia kurang lebih 3-4 tahun ini, responnya ya alhamdulillah positif ya. Dimana kita banyak kembangin produk-produknya tentu yang kita mau pasarkan di Indonesia ya. Kita juga survei pasar di Indonesia seperti apa, lawan kita siapa, kompetitornya siapa. Jadi kita masukin ini produk dari Dolis yang memang benar-benar sesuai dengan pasar Indonesia. Itu jenis produknya apa aja ya Dolis? Produknya Dolis bisa dibilang ranknya sudah mewakili yang ada di Indonesia ya. Yang pertama kalau kita bicara jenis-jenis mesin bor, ada drill. Drill kita umum aja ya, ada drill, ada impact drill, ada rotary hammer. Terus kalau kita bicara gerinda kita juga ada gerinda patin. Range-nya banyak tuh gerinda patin, saya nggak sebutin satu-satu. Terus ada gerinda 7-in yang lebih besar. Terus kita bicara mesin-mesin konkrit, kita kelompokin mesin yang berhubungan dengan beton. Kita ada heksagonal, ada 17 mili, 30 mili untuk demolition hammer. Terus bicara kita ada woodworking kita ada planer, ada sander. Kedepannya kita lagi lengkapin lagi riset untuk circle saw, untuk produk yang lainnya lagi. Terus ada lagi yang paling banyak kita Dolis lagi fokusin, dia lagi kembangin di cordless tanpa kabel gitu. Cordless ada drill cordless, ada impact wrench, sudah ada SDS plus rotary hammer seperti itu. Karena kalau kita lihat rata-rata pabrik di dunia ini sekarang udah arahnya 70% ya, 70% dia udah produksi cordless tambah kabel gitu. Arahnya seperti itu, makanya Dolis mengikuti trennya seperti itu. Mungkin tapi di Indonesia mungkin masih cordless lagi jalan ya. Berarti dia segmennya dari home sampai industri ada semua kali. Segmennya kita mau pakai pribadi, istilahnya ada DIY, mau pakai sendiri di rumah bisa, kita mau pakai kerja sehari-hari juga bisa, kita mau pakai pekerja profesional juga bisa gitu. Jadi universal seperti itu. Oh ya Mas Suratno,
kayaknya kalau Dolis itu kan lebih fokus ke cordless ya. Ya, kita lagi banyak sekali produk-produk cordless kita lagi kembangin gitu. Perbedaan cordless sama kabel itu apa ya? Ini lebih bagus mana gitu? Cordless dengan kabel kalau dibilang lebih bagus yang mana? Sebenarnya dua sisi yang berbeda ya. Satunya pakai tenaga listrik, satunya pakai tenaga baterai. Cuma poinnya sini saya mau kasih tahu, sekarang pabrik seluruh dunia, seluruh merek ya, merek A, B, C, D, arahnya sudah 70% dia buat cordless. Mau nggak mau pasti nanti pasar Indonesia ikutin, pasti akan jual cordless gitu. Yang perlu diketahui dari cordless, karena cordless tidak seperti 10 tahun yang lalu ya. Kalau misalnya kita pakai mesin bor, baterainya besar sekali, pakainya cuma sebentar, baterai ngecasnya lama, terus gampang ngedrop ya. Sekarang teknologi di baterai sudah jauh lebih bagus, sangat bagus sekali. Kalau kita lihat, kita contoh kayak HP mungkin puluhan tahun yang lalu, 10-20 tahun, HP sangat mahal, jarang. Seperti sekarang udah jadi satu orang punya 2-3. Nah sekarang teknologi baterainya itu sama seperti teknologi di HP, karena baterainya sudah lithium ion gitu. Nah, baterainya lebih, pabrik sedang kembangkan baterainya lebih kecil, lebih ringkas ya, tapi tenaganya lebih besar gitu. Daya yang tersimpan tenaganya untuk kita kerja lebih besar gitu. Tapi untuk kekuatan baterainya ini tahan berapa lama ya biasanya kalau buat kerja? Kalau kekuatan baterai itu beda-beda macam-macam ya, tergantung jenis pekerjaannya. Kalau kita hitungan kita mau nyekrup, ya misalnya kita kerja nyekrup, kerja gipsum atau segala macam, rangka baja ringan, itu hitungannya ratusan. Untuk yang mesin yang Mas pegang nih, yang terbaru dari Dolis BD637 sudah brushless tenaganya, itu kalau kita tes ada dua kemungkinan, dua pilihan, yang kalah mesin atau kita yang kalah gitu. Dua kemungkinan gitu. Ini saya udah uji coba di internet kita, dapat sekitar 178 mata roofing. Kita uji di kayu kamper Medan yang keras pakai mata roofing. Kita sengaja ujinya di kayu, nggak di rangka baja ringan, karena rangka baja ringan. Kita uji di kayu itu dapat. Jadi setengah jalan saya istirahat, bukan mesinnya istirahat, saya istirahat, nggak kuat gitu. Jadi udah kalau dihitung kerja sehari-hari lebih dari cukup. Seperti itu. Oke, mungkin lebih praktis juga pakai. Lebih praktis, kelebihannya kabel, nyari power. Kelebihannya kenapa sekarang kita beli cordless? Yang pertama, listrik di Indonesia semakin mahal. Listrik kan kita sebenarnya dari PLN satu, yang kedua dari generator atau genset. PLN atau generator ya sama-sama ada yang bahannya dari BBM, minyak seluruh dunia udah pasti lama-lama disedotin terus habis gitu. Mesti cari alternatif tenaga lain, atau tenaga lain apa? Akhirnya ke baterai. Kenapa sekarang harus beralihnya ke baterai? Yang kedua, untuk pakai, sebenarnya kalau untuk kita pakai mesin cordless baterai, kalau kita tahu maintenance perawatannya lebih simpel, lebih mudah. Kalau mesin yang biasa pakai listrik, ya perawatan kita mesti ganti grease-nya, kerja sehari-hari 3 bulan ganti grease, dibersihin. Kalau pakai cordless nggak ada perawatannya, maintenance, perawatannya lebih lama. Cordless ada yang pakai karbon gas, ada yang enggak. Cordless yang pakai karbon gas kalau kita pakai sehari-hari, jangka waktunya bisa 6 bulan sampai setahun baru ganti. Nah seperti itu. Oh, ya, untuk ini kan buat ngebor bisa ya? Bisa. Nah, mata bornya ini apa khusus Dolis apa merek lain bisa masuk ke sini? Ya, ini salah satu mesin yang terbaru dari Dolis. Cordless sudah brushless, bisa untuk ngebor besi, kayu, aluminium, bisa untuk roofing segala macam ya. Kalau untuk aksesoris mata bornya yang mau dipakai itu universal, umum. Di pasar di Indonesia banyak, sudah umum, sudah standar Indonesia, standar internasional juga kalau kita bawa keluar ya bisa pakai, sudah umum. Untuk servis ya, biasa kan orang beli barang Ya. tanya ini servisnya gimana, gampang apa susah gitu. Terus syaratnya apa aja kalau mau servis? Oke, kalau mau servis kita simpel aja. Nanti customernya misalnya beli di toko apa, toko A, nanti bisa lewat toko tersebut atau
bisa datang langsung ke service center Dolis yang ada di 12 kota ya, 12 kota di Indonesia. Bisa datang langsung. Kalau persyaratannya kita simpel aja, nggak rumit persyaratannya. Yang penting persyaratannya ada kartu garansi, bukti bahwa dia beli mesin ya, produk ya. Nanti dilihat dari kartu garansinya masih kita garansinya untuk kita jelasin dulu untuk garansinya dijelasin. Nah, Doli sendiri garansinya ada 2 tahun. Garansinya 2 tahun. Aturannya seperti apa gitu kan. Oke, garansinya 2 tahun untuk 6 bulan pertama itu free jasa servis. Jadi kalau jasanya free. Yang kedua kalau ada komponennya mesti diganti atau ganti apa, ganti motornya atau ganti armaturnya gitu ya, itu masih free, masih gratis untuk 2 kali ya, 6 bulan pertama. 6 bulan kedua jasanya masih gratis, masih free. Spare partnya kalau ada pengganti spare part diskon 30%. Terus selanjutnya sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun itu gratis biaya servis jasanya ya, jasanya. Kalau ada spare part sudah kenakan sesuai kerusakannya gitu. Biasanya nanti dikabarin sama teknisinya. Untuk garansi Doli sendiri bisa juga kita daftarkan secara online nih Mas. Secara online. Ya, jadi lebih mudah. Jadi kita bisa ke nomor WA. Nomor WA-nya di 0811 97 25 188. Sedangkan nanti untuk lebih ke persyaratan atau ketentuannya bagaimana yang berlaku bisa lihat di Instagram Niaga Mas Lestari Gemilang. Kemarin kan di LTC ada Road to Dolis ya? Ya. Di bulan November ya? Di LTC tahun 2021 kita ada Roto di bulan November. Saya kira mungkin satu-satunya merek powerful yang ngadain Roto kali ya, satu-satunya di LTC ya. Karena lagi pandemi kayak gini, akhirnya kita ya coba ya keluar kandang gitu. Nah, di tahun 2022 ada rencana lagi? 2022 pasti akan lebih banyak lagi acara-acara yang lebih spektakuler lah, kita buat acara yang lebih wah lagi seperti itu. Pokoknya promo yang habis-habisan lah ya. Promo habis-habisnya pokoknya berangkat penuh pulang kosong habis. Untuk pembelian Dolis ini biar sahabat tahu tuh gimana aja ya? Untuk produk-produk dari Dolis untuk di LTC ya, khusus di LTC di Lender Service Center itu kita bisa dapatkan di toko Sumber Mas. Nah, itu ada di lantai GF1. Terus ada TV Sukses sama Naga Mas itu di GF2. GF2. Khusus di LTC, Selain di LTC banyak juga tokonya, ada di depan LTC Glodok ya, Glodok Jaya ya. Atau di Hayam Muruk ada. Sahabat LTC, tadi kita sudah mereview produk Dolis. Mungkin nggak langsung ke demo kali Mas ya? Ya, dari tadi mungkin kita panjang lebar ya tanya ya. Sekarang kita langsung coba demo aja deh, biar lebih yakin, lebih tahu seperti apa kelebihan kekurangannya ya, udah pasti ya. Oke, kita demo aja ya. Oke, let's do it. Oke, sahabat LTC, mungkin sekarang kita demo aja kali Mas ya? Iya. Ada banyak produk ya. Kalau kita demoin mungkin bisa 3 malam nih ya, selesai. Oke, ini salah satu produk dari Dolis, Impact Plate, tipenya BJ550, sudah brushless, baterainya udah lithium ion ya. Tenaganya torsinya 300 Nm. Kita coba, bener nggak? Real nggak gitu? Nanti kita akan coba tes. Nah, di sini ada alat untuk buka mur baut ya. Biasanya untuk pekerjaan ini bisa buka mur baut gitu banyak. Kita akan pakai torsimeter, kita udah setting di 300 Nm. Nah, di sini ada mur kurang lebihnya kurang 30 mili. Kita bisa ganti stoknya ya. Iya, 30 mili. Kita akan kencangkan dulu. Boleh dikencangkan 300 Nm. Baru nanti dibuka pakai mesin ini. Ya, silakan. Dia mau kan? Oke, dikencangkan sampai bunyi 300 Nm bebannya. Ya, sampai bunyi tak 2 kali.
Itu sudah 300 Nm. Sekarang kita buka pakai mesinnya. Oke, putar kiri, kita cek dulu. Oke, sip, putar kiri. Suaranya sangat Keras ya. lumayan. Oke. Cepat ya. Kalau dihitung detik mungkin detik ya. berapa? 55 detik ya? Udah kebuka ya? Ini kecil-kecil kuat juga ya berarti. Kecil-kecil cabai rawit kayaknya. ya, kecil-kecil cabai rawit ya. Makanya tadi seperti penjelasan saya di awal ya kan, nah, kita produk brand dari Cina tapi teknologi benar-benar kita cari performa yang besar gitu. Selain ini apalagi yang mau didemo? Selain ini kita masih demoin bicara mesin-mesin cordless. Cordless ya. Yang kedua ada mesin Bor. SD stop atau hammer, pakai bor tenaga baterai. Nah, tadi kita udah tahu nih kekuatannya nih. Ya, sekarang ini kalau ngebor kuat nggak? Kalau kuat pakai nggak nih baterai? dibandingin sama listrik? Makanya ada dua mesin, kita coba nanti seperti apa perbandingannya. Boleh. Keren lah. Berarti baterai itu lebih kuat juga ya ketimbang listriknya, Mas? Ya, makanya kita demokan dengan tim saya. Kita ada mesin yang pakai baterai 20 volt, baterainya 4 ampere. Kurang lebih itu sama, setara dengan mesin yang pakai listrik, kelasnya 26 mili. Kurang lebih sama, setara. Maka kalau kita lihat tadi tipis ya, hampir-hampir sama ya. Itu lebih praktis ya, nggak usah Praktis untuk kita kerja di lagi. ketinggian yang susah dari kabel. Nah seperti itu. Sekarang kalau ibaratnya headsetnya pakai baterai nggak kuat nih, nah, kita udah buktikan, kita demo kan seperti itu ya. Nah, oke. Selain ini apa lagi ya yang bisa Selain kita ini demoin? kita nanti akan demokan produk kita juga, impact drill, masih berhubungan dengan beton. Beton juga ya. Impact drill, mesinnya bisa di Boleh, silakan Mas. Drill. Dicabut. Oke, tadi kita udah tes pakai betonnya. Ya, tadi Sekarang kita kita tes pakai kayu lagi. impact drill Tekstil. harusnya di tembok, kita tes di beton untuk tahu performanya. Ya. Sekarang kita tes di kayu, kita pakai matanya auger bit. Kalau mata auger bit ini matanya yang karakternya kuat ya. Kalau ada mata yang lebih besar diameternya, tapi karakternya nggak kuat. Kalau ini kuat ya, dari serat kayu, kuat atau enggak gitu. Nah sekarang ini cordless ini buat apa ya? Kita coba lawan cordless, perbandingannya juga gitu. Oh, gitu. Apakah cordless kuat nggak untuk di kayu seperti itu? Oke. Jadi sama-sama di kayu. Kita mungkin bisa kita coba. Oke, sahabat LSD, mungkin itu saja tadi kita sudah review produk bersama Dolis. Terima kasih buat tim Dolis. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Ya, selamat berjumpa kembali. Nanti review berikutnya akan ada produk-produk Dolis yang lebih menarik, spektakuler lagi. Oke, itu saja sahabat LTC. Sampai ketemu di review selanjutnya. Ya, bye. Bye.